Indonesia dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Namun perlu kalian ketahui juga bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial antara lain. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Lalu demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia juga berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia tersebut merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman militer. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, serta ancaman keamanan laut dan udara. Agresi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Agresi mempunyai bentuk mulai dari yang berskala paling kecil sampai dengan yang terbesar. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang diambil dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Pemberontakan bersenjata. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan, seperti DII atau TII, PRRI, Permesta, serta GPK. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintah yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Negara mempunyai fungsi pertahanan. Negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan aksi sabotase. Misalnya, seperti Istana Negara, Gedung MPR atau DPR, tempat wisata, dan juga tempat pengelolaan sumber daya alam. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan penebaran rasa tanpa mengenal rasa dalam serta menimbulkan korban. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat. Oleh karena itu, bentuk teror harus dicegah dan dibasmi. Gangguan di lautan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara yang terbentang luas menjadikan Indonesia sebagai pelintas transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu penangkapan ikan secara ilegal, pembajakan atau perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, amunisi,
bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, serta pencurian kekayaan di laut dan pencemaran lingkungan. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer dapat kita lihat dari banyaknya perubahan gaya hidup anak muda yang bersifat kebarat-baratan. Akibat dari adanya globalisasi, dan ini sangat membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.